dakwah kami di bulan Ramadan ini secara khusus kami mendatangkan masyayikh Syekh dari Timur Tengah, Ustaz dari Timur Tengah. Salah satunya alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini telah hadir di tengah kita bersama beliau Syekh Muhammad Hussein Al-Yamani. Kemudian kami juga mohon izin, mungkin juga sudah disampaikan oleh Bapak Takmir, insyaallah di semua event, semua kegiatan dakwah kami juga menyertakan peluang untuk berbagi kebaikan secara khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Untuk mempersingkat waktu, kita akan simak bersama Mau'izatul Hasanah, tausiah dari beliau Syekh Muhammad Hussein. Maka selanjutnya waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada beliau. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbi hamdan sami'an tayyibun mubarakan fi kulli salati tasmudu wa kulli ni'matin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله غيره ولا رب سواه أشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. أيها الآباء الكرام إخوة الأفاضل، نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا في هذا المسجد مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا يجعل علينا من فينا ولا معنا شديدا ولا محروما. نسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا ثانية في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, di awal tausiahnya beliau mendoakan kita semua semoga majelis kita di subuh kali ini majelis yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga berpisahnya kita dari majelis ini, perpisahan kita juga mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mendoakan kita semua sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini dalam kondisi iman, dalam kondisi takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, saling bertetangga bersama dengan hamba yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. أتحدث معكم في هذه الدقائق القليلة عن أمر عظيم جدا ولكنه سهل جدا. أمر هو من أعظم الأعمال ومن أجلها عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه سهل يسير، سهل يسير والموفق ووفقه الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع أصحابه فقال لهم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الله أكبر. قالوا: يا رسول الله، خير أعمالنا وأزكاها عند الله وأرفعها في الدرجات، خير من إنفاق الذهب والفضة، خير من الجهاد في سبيل. بلى يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكر الله، ذكر الله. إذا ذكر الله عز وجل عبادة سهلة يسيرة ليس صعبة ولكنها عظيمة. فمن ذكر الله ذكر الله. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. سبحانه الله أكبر. فحينما قال لك شخص
أن الملك أو الرئيس ذكر قال أنا أعرف فلان أو أحب فلانا، كيف ستفعل؟ هم يملك الدنيا، لا يملك شيئا بشر، لكن تفرح أن فلان من ملوك الدنيا ذكر. إذا ذكرك بالخير أو صرت معروفا عنده تفرح كثيرا، ذكرني مثلا الملك فلان أو الرئيس فلان. فكيف إذا كان الذي يذكرك الله سبحانه ملك الملوك الحي القيوم سبحانه وتعالى؟ لا شك أن ذلك من أعظم ما يذكر به المسلم. كيف تريد أن يذكرك الله؟ كن من الذاكرين الله. وإن ذكرت الله عز وجل في ملك في أناس، نحن الآن نذكر الله عز وجل، ذكرك الله في ملأ الخير عند حملة العرش، عند الملائكة، عند جبريل ميكائيل وإسرافيل، عند الملائكة العظام. إذن هذه هي العبادة العظيمة جدا السهلة جدا. Hadirin sekalian, di kesempatan subuh kali ini beliau akan membicarakan satu perkara yang sangat besar, sangat penting, terutama kita sebagai seorang hamba, terutama kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang hamba tidak ada yang kita lakukan dari kehidupan dunia ini kecuali yang menghamba, kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau akan menyampaikan kepada kita tentang satu amalan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebenarnya ringan sekali dilakukan. Ringan sekali dilakukan. Besar nilainya di sisi Allah, tapi ringan jika ada yang hendak melakukan. Beliau mengawali dengan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW ketika beliau sedang bermajlis, duduk bersama-sama dengan para sahabatnya. Beliau kemudian sampaikan kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang satu amalan yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang satu amalan yang bahkan lebih baik daripada infaknya seseorang dengan hartanya, lebih baik daripada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para sahabat buru-buru menjawab, "Bala ya Rasulullah, kami ingin tahu apa kiranya amalan yang lebih besar, yang lebih baik dari segala amalan yang telah Engkau sebutkan." Maka Rasulullah kemudian menjawab, amalan tersebut adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, mengagungkan, menyebut-nyebut nama Allah, sifat Allah yang maha sempurna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, "Fadhkuruni adhkurkum." Wahai hamba-hambaku, berzikirlah kalian kepada Allah, kepadaku kata Allah, maka aku akan mengingat kalian. Jika kita boleh umpamakan, ketika kita ini kemudian sebagai orang biasa, sebagai rakyat biasa, kemudian nama kita ini diingat oleh pemimpin, diingat oleh gubernur, diingat oleh bahkan Pak Presiden misalnya. Oh, saya kenal bapak ini, oh saya kenal ibu ini. Tentu kita sebagai masyarakat biasa merasa senang karena kita diingat oleh orang yang kita pandang, orang yang memiliki posisi dalam masyarakat itu. Maka bagaimana kiranya perasaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat-ingat kita,
Allah Subhanahu wa taala kenal dengan kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkannya agar kita ini dikenal oleh Allah. Bahkan beliau mengatakan, ya, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Allah akan bangga-banggakan hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Saksikanlah, ini hambaku yang senantiasa berzikir mengingat. Siapa yang tidak berkenan di antara kita yang namanya dibangga-banggakan, tidak hanya disebut oleh Allah, tetapi dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Bagaimana caranya, jamaah sekalian? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. إذا ننظر إلى أمر الله عز وجل لنا في القرآن الكريم، فإننا نجد أن الله عز وجل أمرنا بالذكر مقيدا بالكرام. قال الله عز وجل لعبده زكريا: واذكر ربك كثيرا سبح بالعشي والإبكار. قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرات. نعم، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أيضا قال سبحانه وتعالى كما في سورة الجمعة: إذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا جئنا ننظر إلى نصوص الشرع في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله أمرنا بالإكثار من الذكر وليس بالذكر فقط. لا، إكثار من الذكر هذا دليل على كمال إيمان العبد، والإقدام من ذكر الله سبحانه وتعالى هذا دليل على ضعف الإيمان أو على نفاق عياذ بالله. قال الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا المنافقون يذكرون الله يذكرون قليلا. أعوذ بالله من الشيطان. إذا فالذي ينبغي علينا نحن ليس مجرد الذكر، إنما الإكثار من الذكر. والذكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: الذكر ذكران، ذكر في القلب وذكر في اللسان. فينبغي للمؤمن إذا ذكر الله عز وجل لا يحرك فقط شفاه بالذكر دون تحريك القلب، لا، بل ينبغي له أن يذكر الله بقلبه ولسانه، يذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه. Hadirin sekalian, setelah kita mengetahui betapa besarnya derajat serta kemuliaan dari amal berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita, menyadarkan kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkata kepada Nabi-Nya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya.
Maka seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, mesti dia akan memperbanyak berzikir menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita ini senang, ketika kita ini cinta kepada seseorang, pasti kita senang menyebut-nyebut namanya. Senang kita menyebut-nyebut namanya. Maka demikianlah seorang mukmin yang baik, seorang hamba yang baik, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi hamba yang banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dengan orang munafik. Orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah sifati dengan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah. Mereka mau menipu Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala lebih bisa menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini sifat orang munafik yang kedua. Ketika mereka mendirikan sholat, tidaklah mereka mendirikannya kecuali dengan kemalasan. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalilan. Sudah sholatnya dia dirikan dengan bermalas-malasan, itu pun tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia sholatnya agar yura'una an-nas, agar dilihat oleh manusia. Wa la yadhkuruna Allaha illa qalilan. Dan mereka orang-orang munafik tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja, illa qalilan. Maka orang mukmin yang baik, orang yang bertakwa, yang dekat dengan Rabb-nya, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia orang yang banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut-nyebut namanya dalam kehidupan, dalam kesehariannya di dunia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah penting perlu kita pahami, berzikir kepada Allah tidak cukup dengan lisan. Berzikir kepada Allah tidak cukup hanya dengan lisan kita ini basah dengan menyebut-nyebut nama Allah. Berzikir kepada Allah subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya. Tapi zikir itu harus dengan hati. Lisannya terbasahi dengan zikir, hatinya bergetar dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya lisannya saja yang mengingat Allah, tetapi hatinya juga menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang disampaikan oleh beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa zikir kepada Allah itu zikran, dua zikir, zikir bil lisan dengan lisan dan zikir bil qalbi. Maka tidak boleh berzikirnya kita sebagai seorang hamba kepada Allah hanya dengan lisan kita, tetapi harus juga disertai dengan hati kita. ذكر الله سبحانه وتعالى يحصل به الثواب حتى لو كان بلسان، لكن ليس ثوابه كثواب ذكر اللسان والقلب. مثلا شخص يذكر الله عز وجل، بمجرد ان ذكر الله عز وجل هل يحصل على ثواب؟ نعم يحصل على ثواب، لكن هل ثوابه كثواب من ذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه؟ نعم. اذا الذكر مراتب. الذكر ايها الاخوه في الله سبب للمؤمنين، سعادة، راحة، سكينة بذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
أكثره من الذكر يأتي بالطمأنينة، يأتي بالسكينة، يأتي بالسعادة. وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله نزلت على قلبه السكينة وزاد الإيمان. وكلما ابتعد عن ذكر الله وأعرض عن ذكره فإنه يأتيه من الهم والغم والمصائب. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الإقبال على ذكر الله يأتي بالطمأنينة والسعادة والسكينة. لذلك تعجب عندما كان يقول إبراهيم الأدهم كان عندهم كسرة خبز يابسة، كسرة خبز من الشعير الجاف، ثم يضعها في نهر في ماء النهر ثم ويقول: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عنها بالسوء. هذه السعادة، أنت رجل فقير تأكل خبزا يابسا على النهر، أي سعادة هذه؟ يقصد طمأنينة الذكر، طمأنينة العبادة، عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، ما هي جنة؟ قال: جنة ذكر الله عز وجل ومناجاته. إذا أردت الطمأنينة والسكينة والسعادة فاكثر من الذكر. ليس صعب ولا سهل، لا يحتاج إلى وضوء ولا إلى استقبال القبلة وأنت هايك كتب وهايك موبيل أو في مزرعة أو تمشي أو في دكان تجلس أو في المكتب في البيت قائما جالسا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. سهل يسير جدا. تريد أنت على جنب جالس قائما في كل حال سهل. لماذا يتكاسل أحدنا على ذكر؟ إذا ينبغي للمسلمين أن يكثروا من ذكر الله عز وجل. Hadirin sekalian, jika tadi beliau telah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kebaikan amal zikir di sisi Allah di kehidupan kelak setelah kematian, beliau juga menjelaskan kepada kita orang yang berzikir kepada Allah. Di dunia ini orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan janjikan kepadanya kenyamanan dan ketentraman. Hadirin sekalian, kalau kita berpikir dengan pikiran yang jernih, bertanya pada diri kita, apa sebenarnya yang kita cari dari kehidupan dunia ini? Apa? Apakah harta? Apakah jabatan tahta? Yang kita cari dari kehidupan dunia ini adalah ketentraman, kenyamanan. Tapi kemudian sebagian orang menganggap, berpikir kalau dia punya banyak harta sepertinya nyaman saya hidup di dunia. Kalau saya memiliki jabatan yang tinggi sepertinya saya tentram hidup di dunia ini. Tapi ternyata tidak, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Saya yakin di antara jamaah dapat menyaksikan, mungkin ada orang di sekitar kita atau kita membaca berita, secara kekayaan tidak perlu ditanyakan nominalnya, kaya raya, tapi ternyata hidupnya tidak bahagia. Secara jabatan tinggi jabatannya, tetapi juga tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan. Mestinya itu menjawab ternyata harta dan tahta itu bukanlah cara untuk mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam
ingin mendapatkan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan dunia, maka Allah katakan di dalam Al-Quran jawabannya, innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati, jiwa mereka, kehidupan mereka akan nyaman dengan apa? Tidak dengan harta, bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup dengan penegasan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh hanya dengan berzikir hati itu akan tentram, hati itu akan nyaman. Bagaimana jamaah kok berzikir bisa menjadikan hati dan hidup kita di dunia ini nyaman? Karena ketika seseorang mengingat Allah, ketika seseorang berzikir kepada Allah, maka dia meyakini bahwa Allah lah maha segala-galanya, Allah lah maha kuasa, Allah lah maha sempurna. Maka ketika dia mendapati kesusahan, kesempitan, problematika dalam kehidupan, tetapi lisannya, hatinya berzikir kepada Allah, dia akan merasa tentram. Ada Allah yang membersamaiku, ada Allah yang maha sempurna, dan kita bisa mengadu kepada Allah atas segala problematika kehidupan kita. Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupan dunianya? Apakah orang kaya tidak punya masalah? Bisa jadi lebih banyak masalah. Maka ketika orang itu berzikir kepada Allah, dia akan merasa ada Allah yang maha sempurna, yang maha segala-galanya, tempat meminta dan mengadu atas segala problematika kehidupan. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri, siapa yang lalai, siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah jemaah sekalian, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Maka jika ada di antara kita, tapi saya yakin tidak, jika ada di antara manusia yang merasa hartanya sudah banyak melimpah, jabatannya sudah tinggi, keluarganya sudah baik-baik saja kelihatannya, tapi kok merasa hidupnya masih sempit, maka jawabannya adalah karena dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang alim, beliau kisahkan kepada kita. Ada seorang alim miskin, fakir. Dia hanya memiliki sepotong roti kering. Yang memakannya, roti ini tidak bisa dimakan kecuali dengan dicelupkan ke air, baru bisa dikonsumsi, baru bisa dimakan. Dalam kondisi demikian kemudian dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sungguh, kalaulah orang-orang yang bertahta, kalaulah orang-orang yang memiliki kekayaan mengetahui kenikmatan yang ada di dalam, kenyamanan yang ada di dalam hatiku, ketentraman yang ada di dalam hatiku, sungguh mereka akan merebutnya dengan cara paksa. Orang-orang yang ada di sekitarnya bingung, bagaimana bisa engkau tentram, bagaimana bisa engkau nyaman hidupmu, sedangkan tidak ada yang bisa engkau makan kecuali hanya roti kering yang harus dicelupkan ke air sebelum engkau makan. Apa jawabnya seorang alim ini? Ketentraman dan kenyamanan yang ada di dalam hatiku itu karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa aku ingat, karena aku senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika selama ini ada di antara kita yang belum mendapatkan jawaban bagaimana agar hidup kita nyaman dan tentram di dunia ini,
Allah sudah memberikan jawabannya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah, kita akan senantiasa ingat dalam kehidupan kita ini bahwa ada Allah yang membersamai kita. Ada Allah yang maha sempurna, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang membersamai kita. Dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, aktivitas berzikir kepada Allah ini adalah aktivitas yang ringan, dapat dilakukan di mana saja, tidak hanya di masjid. Ketika kita berkendara menuju tempat kerja, kita bisa berzikir kepada Allah. Ketika kita beraktivitas di tempat kerja, di kantor, atau mungkin di sawah, atau di mana pun tempat kerja kita bisa sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berjalan menuju suatu tempat, kita pun bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir ini adalah amalan yang suatu amalan yang ringan dilakukan, tetapi dampaknya sesuatu yang besar. Karena di dunia dia akan mendapatkan ketentraman, kenyamanan, di akhirat dia akan mendapatkan kebahagiaan. ربما الوقت لا يجب إلا الكلام عن ذكر الله عز وجل، نحتاج إلى مجالس كثيرة جدا. نسأل الله عز وجل لذلك ويذكرنا كثيرا والذاكرات. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنجعل ألسنتنا رطبة بذكره عز وجل، ونسأله أن يجزينا خيرا من يجزي الذاكرين. اللهم آمين رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك لنا ولكم ويكتب عليكم الأجر والثواب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وإن شاء الله تسمعون من الأستاذ شيئا عما يخص إخوان الدين والعقيدة في أمر المبارك. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم، فهم يعلمون البلاء من الهم والغم، ويجب على المسلم أن ينصر إخوانه بما يستطيع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau menutup kajian ini dengan doa semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan Allah hatta sampai ketika kita beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan keringanan untuk membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, diberikan petunjuk oleh Allah agar hati kita ini penuh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mendoakan kita sebagai penutup, semoga semua amal-amal yang telah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang dapat mendatangkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami sampaikan di setiap kegiatan dakwah kami dari Yayasan Suara Langit Indonesia ini, kami membuka peluang amal berbagi hadiah yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Sebagaimana di akhir tadi beliau katakan kepada kita semua bahwa mereka yang ada di Palestina sana adalah saudara kita, saudara, sederek, sedulur. Bagaimana bisa kita bersaudara dengan mereka sedangkan kita tidak pernah mengenal mereka? Anak bukan, kerabat bukan, tetangga bukan, teman kerja bukan. Bagaimana mereka bisa saudara kita? Allah lah, hadirin sekalian, Allah lah yang mempersaudarakan kita. Allah yang mengikat persaudaraan kita dengan mereka. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran,
Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu semuanya adalah saudara. Yang ada di sini di Indonesia, yang ada di Palestina, yang ada dimanapun mereka berada, ketika mereka beriman, mukmin, maka mereka adalah saudara, ikhwah, saudara. Jika kita memiliki kerabat, jika kita punya saudara keluarga dekat yang Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, pasti secara tabiat, secara spontan, secara manusiawi kita akan tergerak untuk membantu mereka, untuk menjenguk, membantu dengan bantuan yang terbaik untuk mereka. Karena mereka adalah saudara kita dalam keluarga. Maka mestinya demikian pula antara kita dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hari ini mereka berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sampai hari ini Allah masih berikan ujian kepada mereka. Di kesempatan-kesempatan yang lain, Syekh mengingatkan kepada kita bahwasannya hampir atau bahkan bisa dikatakan lebih dari 80% dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, mereka kehilangan tempat tinggal. Tidak ada yang bisa mereka huni dari rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena sudah luluh lantak, sudah hancur berantakan. Maka mereka tinggal di tenda-tenda pengungsian yang sungguh jauh dari dikatakan sebagai tempat tinggal yang layak. Rumah saja mereka tidak punya, tambah lagi air bersih, ditambah lagi kebutuhan makan dan minum. Maka di satu sisi kita di Indonesia ini harus bersyukur kita berada dalam kondisi aman, khususnya di bulan Ramadan ini kita bisa beribadah dalam kondisi aman, kita bisa berbuka bersama dengan keluarga kita, bersantap sahur dengan keluarga kita, menikmati hidangan makan sahur, berbuka puasa. Alhamdulillah, ini adalah kenikmatan yang sangat harus kita. Namun bersama dengan itu kita harus memiliki pandangan yang jauh bagaimana terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Memang hari ini kita tidak bisa berkunjung langsung menemui mereka karena memang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, karena jarak yang terpaut jauh antara kita dan saudara kita yang ada di Palestina. Akan tetapi bukan berarti tidak ada yang bisa kita berikan sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara kita yang ada di Palestina. Oleh karena itu kami dari Yayasan Suara Langit Indonesia membuka peluang. Kami sudah 3 tahun ini kurang lebih rutin setiap bulannya menyalurkan apa yang dititipkan dari masyarakat Indonesia, hadiah-hadiah untuk saudara kita di Palestina sana. Kita wujudkan dalam bentuk hunian sementara, kita wujudkan dalam bentuk air bersih, kita wujudkan dalam bentuk makanan, kita wujudkan dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Maka pada kesempatan kali ini kami mau berbagi kesempatan, berbagi kebaikan kepada jamaah sekalian yang mau berbagi hadiah untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tadi kami sudah menunjukkan kota infak dari hadirin sekalian. Nanti di akhir kegiatan akan kami sampaikan berapa jumlah yang terkumpul dari jamaah sekalian. Namun jika ada di antara jamaah yang mungkin merasa, Mas saya tadi tidak bisa bawa uang yang cukup, bawa uang yang lebih, karena memang saya pergi ke masjid tidak mungkin bawa uang yang lebih. Maka di akhir kegiatan ini kami menawarkan komitmen jika ada di antara jamaah yang ingin memberikan hadiah lebih untuk saudara kita yang ada di Palestina sana, kami buka peluang selebar-lebarnya. Jika ada setelah kajian, setelah majelis ini yang mau menitipkan hadiah via transfer, atau mau setelah ini pulang dulu kembali lagi menitipkan hadiah yang terbaik untuk saudara kita,
kita di Palestina sana kami buka selebar-lebar. Atau mungkin kami tawarkan kepada jamaah sekalian ya, yang mau menunjukkan, mau angkat tangan, ya, menunjukkan komitmennya untuk saudara-saudara kita di Palestina sana, ya, kami tawarkan, kami buka, silahkan kalau ada yang mau memberi hadiah untuk saudara kita di Palestina sana sebesar 5 juta, monggo kami persilahkan kalau ada. Mas saya titip untuk saudara saya di Palestina sana 5 juta. Hadirin sekalian, insya Allah yakin sebagaimana yang Allah firmankan, uang yang kita berikan di jalan Allah, uang yang kita salurkan untuk kepentingan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala, salah satunya untuk saudara kita di Palestina sana, itulah hakikat dari harta kita yang sebenar-benar. Karena harta yang kita salurkan di jalan Allah, itulah harta yang akan kita bawa untuk kehidupan setelah kematian di dunia ini. Selain itu Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya dengan 700 kali lipat kebaikan. Maka siapa yang bersedekah menginfakkan hartanya di jalan Allah 1 juta misalnya, maka sungguh akan dicatat 700 juta kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari saya tawarkan kalau ada yang mau menunjukkan komitmennya, saya mau titip untuk saudara saya di Palestina sana 5 juta, monggo saya persilahkan jika ada di antara jemaah sekalian. Kalau tidak ada saya turunkan karena waktu yang juga sudah sempit. Mungkin kalau ada 2 juta saya persilahkan. Jeng tangan monggo. Di antara ibu-ibu juga boleh. 2 juta mas saya titip untuk saudara saya di Palestina sana. Via transfer atau setelah ini mau langsung sudah kami terima. Monggo kalau ada. Kalau tidak ada saya turunkan lagi 1 juta, monggo saya tawarkan jika ada di antara hadirin. Terakhir kalau tidak ada 1 juta, mungkin 500.000, monggo kalau ada. Jika tidak ada pula, mungkin ada di antara jamaah yang merasa malu, ingin menunjukkan komitmennya. Kalau saya suruh tunjuk jari, menunjukkan komitmen saya untuk membantu saudara di Palestina, saya malu mas, gitu. Dan nopo-nopo, nanti setelah kegiatan ini, jika ada yang mau berkomitmen untuk memberikan hadiah yang lebih untuk saudara kita di Palestina sana, bisa datang kepada kami atau kepada tim-tim kami yang menggunakan jaket Suara Langit Indonesia untuk menyampaikan komitmennya. Atau bahkan jika ada yang mau memberikan hadiah terbaik tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk harta yang lain, maka monggo silahkan juga bisa menghubungi kami. Bahkan jika ada yang menghendaki nomor rekening yang bisa untuk dikirim transfer via transfer,